Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadia Kapratiwi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2017A. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal dengan judul Dinamika Pengkajian Gender dalam Novel Roman. Sebelumnya, terima kasih kepada yang terhormat Ibu Badria SPDMA selaku dosen pembimbing mata kuliah seminar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian. Pembangunan kesetaraan dan keadilan gender sulit dilakukan secara cepat, karena masih mengalami kendala-kendala yang bersumber dari legitimasi konstruksi budaya, interpretasi agama, dan kebijakan politik. Oleh karena itu, ketidakadilan gender termanifestasi dalam bentuk karya sastra, yakni salah satunya yaitu novel. Sebagai salah satu bentuk usaha perlawanan untuk menyuarakan ketidakadilan yang selama ini menimpa perempuan. Yang kedua adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana bentuk ketidaksetaraan gender, yakni subordinasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, marginalisasi perempuan, dan stereotyping pada novel roman. Yang kedua, bagaimana bentuk kesetaraan gender pada novel roman. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama adalah mengetahui bentuk ketidaksetaraan gender, yakni subordinasi perempuan, kekerasan terhadap perempuan, marginalisasi perempuan, dan stereotyping pada novel roman. Yang kedua adalah memahami kesetaraan gender pada novel roman. Selanjutnya adalah ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan meliputi ruang lingkup terbatas hanya pada novel roman, yakni Cantik Itu Luka, Perempuan Jogja, Kapak, Jangan Panggil Aku Miyako, 99 Cahaya di Langit Amerika, Namaku Matahari, Juminten Milan Tempe, dan Surga Yang Tak Dirindukan, dan yang terakhir adalah novel lainnya. Terbatasnya ruang lingkup penelitian ini tidak akan mempengaruhi data yang diperlukan dalam penelitian nantinya. Data yang berasal dari kutipan pada novel akan disaring berdasarkan pengelompokan yang diperlukan dalam analisis nantinya, guna mempermudah dalam proses analisis data. Selanjutnya adalah batasan masalah dalam penelitian. Batasan masalah yang dicari dalam penelitian ini dibatasi hanya pada pencarian data yang mengandung ketidaksetaraan dan kesetaraan gender pada novel roman. Hanya berupa data yang dianggap memiliki atau berupa data yang dianggap mengandung unsur ketidaksetaraan dan kesetaraan gender yang digambarkan baik secara langsung maupun berupa perbuatan tokoh saja. Pembatasan ini dilakukan sebagai antisipasi melebarnya pencarian data. Selanjutnya adalah asumsi. Perkembangan kesusastraan kini tidak hanya terbatas struktur ceritanya saja, melainkan juga dapat dilihat melalui unsur cerita yang diangkat dalam sebuah karya sastra. Sebagai makhluk sosial, penulis kini akan lebih mengangkat fenomena sosial di sekelilingnya. Oleh karenanya, kini sastra juga digunakan sebagai penyampai kritik sosial modern. Diharapkan melalui penelitian ini nantinya dapat membantu pembaca dalam memahami penggambaran ketidaksetaraan gender yang terdapat dalam sebuah novel. Terlebih mengenai bagaimana seorang penulis menciptakan dimensi lain dengan unsur gender bersumber dari kenyataan yang ada. Terdapat beberapa definisi operasional. Yang pertama yakni novel. Novel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekitarnya dengan menonjolkan watak dan sifat tiap pelaku. Yang kedua adalah gender, berarti perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan biologis dan kodrat Tuhan. Jadi, gender adalah perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial, yaitu perbedaannya dikonstruksikan secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang, menurut Sugi Hastuti tahun 2015 halaman 25. Manifestasi ketidakadilan gender meliputi pertama, gender dan marginalisasi perempuan, yang kedua, gender dan subordinasi, yang ketiga, gender dan stereotip, yang keempat, gender dan kekerasan, yang kelima, gender dan beban kerja. Marginalisasi berarti menempatkan atau menggeser perempuan ke pinggiran. Perempuan diciptakan lemah, kurang, tidak berasional, kurang atau tidak berani, sehingga tidak pantas atau tidak berani memimpin. Menurut Faki dalam bukunya tahun 2013, halaman 13 sampai 23.
Selanjutnya adalah keadilan dan kesetaraan gender, yaitu terciptanya kesamaan kondisi dan status antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan menikmati hak-haknya sebagai manusia agar sama-sama berperan aktif dalam pembangunan. Dengan kata lain, penilaian dari penghargaan yang sama oleh masyarakat terhadap persamaan dan perbedaan laki-laki dan perempuan serta berbagai peran mereka. Menurut Hamdana, dalam bukunya yang terbit pada tahun 2005, halaman 249. Kajian teori novel. Novel menurut H.B. Jassin dalam bukunya Tifa Penyair dan Daerahnya adalah suatu kejadian yang luar biasa dari kehidupan orang-orang luar biasa karena kejadian ini terakhir suatu konflik, suatu pertikaian yang mengalihkan jurusan nasib mereka. Menurut Suroto 1989, halaman 19. Novel adalah media penuangan pikiran, perasaan, dan gagasan penulis dalam respon kehidupan di sekitarnya. Ketika dalam kehidupan sekitar muncul permasalahan baru, nurani penulis novel akan terpanggil untuk segera menciptakan sebuah cerita. Sebagai sebuah totalitas, novel memiliki bagian-bagian unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yakni tema, alur, amanat, sudut pandang, gaya bahasa, tokoh, dan setting. Selanjutnya adalah kajian teori. Yang pertama, kajian teori mengenai gender. Hal yang perlu diperhatikan dalam kajian gender adalah memahami perbedaan antara konsep gender dengan seks atau jenis kelamin. Jika salah memaknai antara konsep gender dan seks, maka yang akan terjadi adalah sulitnya memecahkan masalah ketidakadilan sosial. Menurut Nugroho, tahun 2008, halaman 4, menyatakan bahwa gender merupakan pembedaan antara perempuan dan laki-laki dalam peran, fungsi, hak, perilaku yang dibentuk oleh ketentuan budaya setempat. Diskriminasi gender atau ketidaksetaraan gender termanifestasi dalam berbagai bentuk, yaitu marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, subordinasi, pembentukan stereotip atau pelabelan negatif, kekerasan atau violence, dan beban ganda lebih panjang dan lebih banyak. Maka di sini, analisis gender merupakan analisis yang digunakan dalam menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih egaliter. Jadi, gender bisa dikategorikan sebagai perangkat operasional dalam melakukan measure atau pengukuran terhadap persoalan laki-laki dan perempuan, terutama yang terkait dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri, menurut Sai dalam bukunya tahun 2015 halaman 122. Hal ini bisa jadi disebabkan: pertama, mempertanyakan status kaum perempuan pada dasarnya adalah mempersoalkan sistem dan struktur yang telah mapan. Kedua, mendiskusikan soal gender berarti membahas hubungan kekuasaan yang sifatnya sangat pribadi, yakni menyangkut dan melibatkan individu kita masing-masing, menurut Hafid dalam bukunya tahun 2014 halaman 22. Penelitian terdahulu yang dilakukan untuk mengacu pada topik yang pernah diteliti. Yang pertama adalah Aditya Rahman tahun 2017 dengan judul Perspektif Gender dalam Novel Suti karya Sapardi Djoko Damono, tinjauan feminisme sastra dan implementasinya pada pembelajaran sastra di SMA. Penelitian tersebut menganalisis perspektif gender pada tokoh utama novel Suti karya Sapardi Djoko Damono yang meliputi peran perempuan di ruang publik, marginalisasi perempuan, subordinasi, stereotip, dan kekerasan. Yang kedua, Dewi Mustika Rahayu tahun 2017 dengan judul Konstruksi Kesetaraan Gender. Penelitian tersebut berfokus pada mengetahui wacana kesetaraan gender dalam teks novel yang ditulis oleh seorang pengarang laki-laki Indonesia, yaitu Terelie, dengan novel yang berjudul Tentang Kamu. Penelitian ini menggambarkan mengenai wacana kesetaraan gender, khususnya mengenai posisi perempuan yang tidak menjadi the second sex yang berada di bawah laki-laki. Pada posisi subjek-objek melalui penggambaran dalam sudut pandang orang ketiga, tokoh utama perempuan pernah berada di ranah domestik dan mendapatkan stigma subordinatif. Yang ketiga adalah Ainul Istana 2019 dengan judul Analisis Kesetaraan Gender pada Tokoh Utama dalam novel Geni Jora karya Abida El Halik. Penelitian tersebut berfokus pada analisis kesetaraan gender yang terdapat pada tokoh utama novel Geni Jora. Pada penelitian tersebut, peneliti berfokus pada penemuan kesetaraan gender pada novel Geni Jora. Bentuk kesetaraan gender seperti dalam status pendidikan. Terdapat perbedaan antara penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu. Perbedaan terdapat pada pendekatan yang digunakan dalam organisasi data,
yang terkumpul untuk menemukan ketidakadilan dan kesetaraan gender pada novel roman. Selain itu, objek penelitian atau novel yang dianalisis pun berbeda dengan penelitian lain tersebut. Metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pengumpulan data, metode yang digunakan adalah dengan menggunakan metode simak catat. Pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan memahami sumber data, yakni novel roman. Analisis data dilakukan dengan 1. Menstrapsitkan data dan hasil observasi. Yang kedua, menyusun data ke dalam tabel penelitian. Yang ketiga, menganalisis dan menginterpretasikan data sesuai dengan elemen yang dikaji. Data hasil analisis akan disajikan dengan metode informal, yang mana data dideskripsikan menggunakan kata-kata biasa atau secara langsung, sehingga dapat memahami dengan mudah sesuai dengan klasifikasi atau pemaknaan ketidakadilan dan kesetaraan gender dari data yang terkumpul. Dalam instrumen penelitian terdapat dua hal. Yang pertama, pedoman observasi. Peninjauan data berupa pencarian data dalam novel roman, yakni Cantik Itu Luka, Perempuan Jogja, Kakak, Jangan Panggil Aku Miyako, 99 Cahaya di Langit Amerika, Naila, Namaku Matahari, Juminten Dodolan Tempe, dan Surga Yang Tak Dirindukan. Yang kedua adalah penyaringan data dalam novel dengan kesesuaian atau batasan masalah dalam penelitian. Berikut adalah daftar pustaka dalam penelitian dinamika pengkajian gender dalam novel roman. Sekian presentasi dari seminar proposal dengan judul Dinamika Pengkajian Gender dalam Novel Roman hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.